Satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan. Dan untuk saya yang penting adalah anggaran saya betul-betul diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu. Nanti yang nggak diserap, kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini, saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, triwulan tahun depan bisa lebih cepat lagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung justru membenarkan pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya mengenai dana Pemda yang mengendap di bank. Jadi Pra menegaskan ada 14,6 triliun rupiah dana di Pemprov Jakarta saat ini di bank. Menurut Gubernur Jakarta, dana tersebut bukan untuk diendapkan karena tidak ada alokasinya, melainkan disimpan untuk keperluan pembayaran akhir tahun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya mengungkap data dari Bank Indonesia ada 243 triliun rupiah yang mengendap di rekening kas negara, 134,2 triliun dana mengendap pemerintah kabupaten, 60,2 dana mengendap pemerintah provinsi, 39,5 triliun rupiah dana mengendap pemerintah kota. Disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023, itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul, 1000% betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024, sekitar 16 sampai dengan 18. Iya, sudah clear kalau mendengar statement dari Menteri Keuangan yang menyatakan ada sekitar 234 triliun dana Pemda yang mengendap di perbankan ini per September 2025 kalau data dari Bank Indonesia. Tapi Menteri Keuangan juga menyatakan ternyata realisasi belanja APBD pada triwulan ketiga tahun 2025 ini melambat hanya sekitar 51,3%, tercatat 712,8 triliun dari pagunya lebih dari 1.380. Jadi kurang lebih baru setengahnya aja baru ya, setengahnya. 50%. Nah, ya. Kita akan membahas mengenai hal ini. Ada juga perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan juga mungkin para pejabat daerah. Kita akan mendalami hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Muhammad Hekal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Hekal. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian juga Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Pagi Mbak. Dan juga ada Kang Wakil Menteri Dalam Negeri, Kang Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi Pak Wamen, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ini yang menjadi perbincangan dan juga baik, terima kasih Pak Wamen waktunya. Ini yang juga menjadi perbincangan banyak pihak. Sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih Pak Wamen, ini dana-dana yang memang akan digunakan dalam arti kas, jadi bisa digunakan kapanpun, atau banyak yang seuzon nih, jangan-jangan memang sengaja diendapkan untuk mendapatkan bunga deposito. Kenapa bisa angkanya fantastis sampai lebih dari 230 sekian? Bagaimana mungkin keterangan dari kepala daerah yang sudah menghadap kepada Anda begitu? Jadi begini, di daerah itu ada RKUD, rekening kas umum daerah begitu ya. Nah, di situ ada giro yang sifatnya untuk pembayaran gaji dan lain. Kemudian juga ada tabungan. Ada juga deposito. Nah, deposito kan karena aturan memungkinkan apabila daerah punya uang lebih gitu ya yang atau belum dibayarkan,
bisa deposito jangka pendek. Dan ada lagi BLUD. BLUD ini di Bank Indonesia. Baik. Oke. Jadi dari Pak Wamen, komponen nampaknya disampaikan kita masih kemarin ada. itu harus jelas dulu. Ya. Pak Wamen, ya boleh dilanjutkan kembali, tadi suaranya terputus-putus. Silakan Pak. Iya. Nah, yang kedua harus jelas dulu itu data yang kapan. Karena kalau di Kemendagri data itu update, ya, setiap 3 hari itu update. Apakah data itu sama? Apakah telah dimutakhirkan? Itu pertanyaannya, gitu ya. Nah, jadi yang mungkin terjadi. Ya, sepertinya ada permasalahan komunikasi sinyal begitu ya. Pak, tahun lalu dananya berapa? Nanti kami akan kembali ke Anda, Pak Wamen. Kita ke Bang Hekal. Bang Hekal, tadi Pak Wamen sempat bilang bahwa ini sepertinya mungkin ada perbedaan data. Kalau dari data Kementerian Dalam Negeri ada selalu terupdate, datanya seperti beda, tidak sebanyak itu. Kalau dari DPR sendiri, Anda mendapatkan informasi nggak ada perbedaan data ini? Nggak, datanya ini kan datangnya dari BI. Nah itu dilaporkan secara periodik dan itu disampaikan juga ke Kementerian Keuangan. Kalau menurut saya sebetulnya nggak ada masalah dengan data. Mungkin itu juga tadi saya komunikasi juga dengan BI, mereka akan mengadakan rapat dengan Kemendagri untuk menyampaikan mungkin cara yang baik atau cara yang benar lah untuk menyajikan data ini atau menyampaikan data ini terhadap masing-masing kepala daerah. Oke. Atau bagaimana membacanya supaya nggak ada misinformasi atau miskomunikasi. Tapi kayak contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Gubernur DKI, memang angkanya beliau itu mungkin angka untuk DKI. Nah kan yang kita kemarin dengerin kan tentang Jawa Barat misalnya. Yeah. Jawa Barat itu angkanya dianggap berbeda dengan angka Pemprov. Gitu. Betul. Memang angka yang disampaikan itu adalah angka untuk keseluruhan Jawa Barat. Jadi Pemprov termasuk seluruh kabupaten kota. Nah mungkin diskrepensinya ada di situ gitu kan. Jadi Sedangkan kan tadi harusnya dibagi-bagi ya, dana provinsi sebagian, kabupaten kota sebagian begitu ya. ya, nah memang itu kan angkanya angka total. Jadi maksudnya yang disampaikan itu angka total, tapi kan itu mungkin nggak dirinci oleh Pak Purbaya pada saat beliau menyampaikan. Dan memang sebetulnya menurut saya kan isunya bukan soal di uangnya ada berapa persisnya atau kita mendebatkan soal angkanya benar atau salah, tapi lebih kepada dorongan supaya masing-masing Pemda ini kan waktu kita tinggal 2 bulan lebih sedikit, duitnya ada 240 triliun agar segera dibelanjakan. Ini kan penyerapan anggaran kalau menurut saya ini malah kabar gembira buat semua pelaku usaha di daerah gitu kan. Artinya kalau kita bisa melakukan semua kegiatan dengan baik, dengan administrasinya benar, ini menjelang akhir tahun ini ada banyak rezeki nih buat pengusaha-pengusaha di daerah. Ya, ada banyak rezeki, ada banyak galian juga biasanya, jadi macet biasanya Pak. Itu lain lagi ceritanya. Gitu. Pak Eka, kalau berbicara mengenai biasanya bagaimana sih pengawasan dari DPR, flow-nya, apakah memang dana-dana ini lebih cepat keluarnya tuh di akhir tahun? Kalau di awal tahun tuh biasanya agak lama, apa yang bikin prosesnya ini lama? Kendalanya di mana? Apakah di pemerintah pusatnya atau bagaimana? Enggak, kalau kayak uang ke daerah itu kan diberikannya per gelondongan. Ini makanya mungkin ada duit sampai 240 itu kan dikasih gelondongan. Nah, tentu sebelum dia bisa mencairkan, itu kan pencairannya perintilan itu. Proyek per proyek, ada buat gaji, macam-macam lah itu. Nah, itu kan pasti disimpan di satu rekening. Tadi yang mungkin kurang kedengeran lah dari Pak Wamendagri, tapi ditaruh di rekening nanti satu persatu mulai dicairin gitu kan. Nah tentu kan kita nggak mau juga pada saatnya pencairan malah duitnya nggak ada gitu kan. Jadi kita selalu ada dana sisa. Nah itu seperti yang kemarin kalau kita ingat Pak Purbaya memberikan 200 triliun kepada Himbara, itu kan kita ada duit sal itu kira-kira 400 lebih triliun gitu kan. Nah kalau di Pemda itu di akhir tahun itu biasanya angkanya 90 sampai 100 triliun. Nah artinya kalau hari ini sekarang masih ada 240, kira-kira antara sekarang sampai Desember nanti akan dibelanjakan 150 triliun. Nah itu 150 triliun ini tentu perlu tergantung dia dicairkannya dalam bentuk apa, tapi kan ada yang buat vendor, ada yang buat proyek, ada yang buat program, ada yang buat gaji. Operasi dan macam-macam gitu. Nah bagi mereka-mereka yang lagi ngerjain berbagai macam kegiatan, artinya kan prosesnya ini kan tentu harus sesuai dengan aturan. Nah proses ini ada yang melibatkan menunggu, ada juga yang memang belum bisa dibayar.
misalnya pembangunannya belum selesai, kayak tadi cerita gali-galian, ini gali-galiannya belum kelar ini kan. Emang kita mau bayar kontraktor ini, kita masih diganggu jalanannya gitu. Tapi intinya kan semua ini harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Gitu. Nah jadi tinggal memang arahnya sebetulnya lebih himbauan dari Pak Menteri, kita nggak mau loh, ini kan Pak Menteri ini gayanya agak beda dengan Ibu Menteri dulu kan. Kalau Ibu Menteri dulu mungkin lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Kalau beliau ini bukan nggak hati-hati, tapi kepengen proses pengeluarannya dipercepat. Jadi tolong jangan pada santai-santai itu ngurus dokumen di daerah. Dan ini sebenarnya bukan berlaku terhadap daerah aja. Di pusat juga sama. Kalau di pusat ini, kalau tadi bicara di daerah penyerapan anggarannya baru 51%, di pusat juga baru 55 kalau nggak salah. Jadi bedanya nggak jauh juga. Ini sebenarnya himbauan juga buat di pusat. Di pusat juga harus gencar nih mengeluarkan anggaran. Nah inilah yang diharapkan bisa menggerakkan perekonomian. Oke, Pak Wamen sudah bergabung lagi bersama kami. Pak Wamen, kalau kita lihat kan sebenarnya terjadi ada perbedaan data. Tadi Anda juga sempat mengatakan antara kepala daerah dan juga Menteri Keuangan begitu. Anda sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri melihatnya seperti apa? Ya, saat ini kami sedang koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menyamakan dulu ini datanya yang per kapat satu. Karena itu penting, karena kas daerah itu dinamis. Yang lalu Ya, Pak Wamen, nampaknya ada kendala teknis karena Pak Wamen juga saat ini sedang berada di jalan untuk menuju ke agenda pagi hari ini ya. Nampaknya juga ada kendala teknis, kita akan coba perbaiki. Kembali lagi ke Pak Trubus deh kalau begitu ya Pak Trubus. Kalau melihat ini sebenarnya pasti pemerintah juga sudah terbiasa dengan yang memang anggaran di September ini angkanya masih agak besar, nanti baru berkurang lagi di September, Oktober, November, Desember ya. Tapi apakah memang ini dana-dana ini sebenarnya dana-dana kas yang bisa dipakai kapanpun begitu, atau sebenarnya ada masukan, ada poin yang juga penting dari Anda, dana ini bisa digunakan untuk simpanan, bunga deposito dan lain-lain yang menjadi kekhawatiran masyarakat? Iya, menurut saya memang ini kompleks ya masalahnya, karena apa, kalau misalnya kita lihat yang dugaan publik itu kan untuk deposito, ya deposito sehingga dicari ada keuntungan lah untuk pribadi, personal. Nah, tetapi menurut saya ini kan hal yang belum bisa dibuka secara publik sesungguhnya seperti apa. Nah, dengan adanya kasus ini kan kita mengetahui bahwa sesungguhnya kan itu bisa digunakan setiap saat, artinya untuk pembangunan memang pada akhir tahun hampir semuanya kan memang anggaran itu kan diketok pada Desember, kemudian Januari harusnya idealnya kan sudah mulai jalan kan gitu. Tetapi kan kebanyakan ini kan ada masalah struktural itu biasanya ini soal tata kelola kebijakan sebenarnya, di mana kemudian banyak pokoknya petunjuk instruksi itu seringkali kan harus dari pusat kan. Misalnya untuk pengadaan ini kan dia harus e-katalog katakanlah seperti kan harus menunggu petunjuk dari pusat dulu. Daerah nggak bisa langsung mengeksekusi apa-apa, kan harus dulu ada juknis lah petunjuk teknisnya itu. Nah, kemudian ada masalah juga birokrasi yang rumit karena di lapangan kan ini persoalan berapa dengan vendor-vendor yang melaksanakan pekerjaan itu. Nah, ini kan juga hal yang seringkali pekerjaan itu kan ada karena cuaca, karena situasi, kemudian tidak bisa on time. Nah, karena itu anggaran biasanya sudah orang Jawa dicepake, disiapkan gitu ya, disiapkan supaya nanti pada saat dibutuhkan langsung bisa cair. Nah, persoalannya kemudian ini persoalan rumit itu kan sebenarnya kalau dari public budgeting, teori public itu kan persoalan prioritas. Harusnya prioritasnya untuk apa? Itu yang publik harus diketahui. Nah, misalnya ini untuk pembayaran ASN-nya, ini pembayaran untuk infrastruktur misalnya, seperti itu dijelasin. Nah, kemudian yang kedua masalah efisiennya sejauh mana, misalnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan bantuan-bantuan atau misalnya kaitan dengan yang sifatnya darurat misalnya, itu kan harus dijelaskan. Nah, kemudian yang efektif tepat sasaran, untuk apa anggaran itu digunakan. Nah, ini yang penting harusnya sebenarnya ketika anggarannya sudah ada, sebenarnya tinggal bagaimana menjelaskan kepada publik seperti apa penggunaannya gitu. Nah, cuman selama ini kan memang masyarakat tahunya anggaran itu mengendap gitu. Nah, mengendap ini kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu ya memang itu yang ada di publik seperti itu, diendapkan, dan ada unsur kesengajaan lagi karena kan
dalam ini melihat bahwa padahal bukan mengendap, tapi memang proses agak lama. Agak lama Gitu diskusinya, ya. tapi kan ini menjelaskan ke publiknya kan harus clear ya, harus terang benderang bahwa itu memang dana bukan mengendap gitu. Nah, karena itu cara berpikir yang kemudian kita menganggap ada asumsi-asumsi yang negatif ini karena menyangkut uang anggaran kan. Sementara kan daerah ini seringkali menghadapi situasi sulit karena kemiskinan lah, kondisi inflasi lah, kemudian tuntutan buruh juga, pekerja, tuntutan macam-macam yang kemudian akhirnya daerah dihadapkan oleh kesulitan-kesulitan itu. Nah, sementara kok ada anggaran mengendap gitu. Nah, ini yang seringkali jadi yang bikin masyarakat jadi pusing dan juga seuzon sedikit begitu ya. Iya, Tapi penggunaan diksi itu penting dan juga cara komunikasi itu penting. Bang Hekal sendiri ada rencana nggak sih untuk panggil entah itu Menteri Keuangan maupun kepala daerah untuk mengkelirkan masalah ini? Bisa dijawab usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.